penggalian Nahdlatul Ulama hari ini itu tidak berimbang, hanya mencari data yang ada di Jombang. Ndak ono sing jenenge Nahdlatul Ulama iku nang Jombang. Nahdlatul Ulama iku Surabaya. Jadi untuk menggali secara lebih detail dan lebih mendalam tentang Nahdlatul Ulama niku ten Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati para dzurriyyah Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman, kula mboten saged nyebut setunggal-setunggal keranten niki para mas danten. Ngoten. Nggih kula hormati para nadiyin nadiyat, para hadirin yang hadir dalam hallnya Mbah Yai Alwi bin Abdul Aziz. Nggih, ngapunten sing kathah menawi itu napa wonten lepati kula mangke nggih. Keranten Mbak Alwi ini hari ini sudah tersebut berupa fitnah nih. Lah ngoten nggih. Bahwa Mbak Yai Alwi berangkat ke Eropa itu dengan mendaftar sebagai ABK kapal. Dan ABK kapal ini punya kebiasaan minum minuman, ya, homer dan sebagainya. Ngoten nggih. Nah, yang kedua, beliau ini dikeluarkan dari silsilah keluarga. Nggih. Kemudian yang ketiga, wau sampun disebut Mas Yada bahwa makam beliau ini dikucilkan di Rangka. Itu semua fitnah. Karena apa? Saya sudah dapat data tentang Yai Mas Alwi itu kira-kira kalau saya print semua itu bisa 1 meter 2 meter data itu. Kalau ditumpuk. Nah niki kalau betul data tentang tulisan Kiai Umar Burhan. Kiai Umar Burhan ini adalah anak dari Mbak Umar, Bendahara Nahdlatul Ulama pertama kali. Beliau adalah cucu dari Kiai Abdul Kahar Rangka. Kalau lek mboten beto ngeten mangke diseneni Gus Salek itu kan. Karena beliau ini akademisi. Mempertanyakan mana datanya. Wow disebut bahwa Nahdlatul Ulama itu berdiri karena jaringan keluarga. Gresik, Surabaya, Sidoarjo. Gresik ada Yai Zubair, Yai Abdullah Fakih Kebungson, Yai Abdul Rahim Giri, Yai Burhan, Yai Khalil Pekelingan. Di Surabaya ada Yai Hasan Kipo yang katanya disebut min khairil ulama. Ada Yai Basuni Penele, ada Yai Said Penele, ada Yai Hasbullah Ampel. Di Ndresmo nggih wonten termasuk kakeknya Yai Mas Yusuf yang dimintai pendapat oleh Yai Mas Alwi ketika mendapat nama Nado. Dereng ulama dereng Nado tasian. Wonten Yai Ahmad Marzuki bin Torhambureng. Jadi tidak ujuk-ujuknya nama Nahdlatul Ulama niki terbentuk. Mboten. Karena itu memang ada perjalanan secara rohaninya Yai Alwi bin Abdul Aziz, juga secara bijasat beliau untuk mendiskusikan apa nama yang cocok untuk perkumpulan-perkumpulan ulama ini, ulama-ulama tersebut. Nah, ini ada silsilah keterkaitan antara Yai Mas Alwi dengan keluarga Ndresmo, dengan keluarga Mbrebek, dengan keluarga Kawatan dan Penile. Ini bukti. Kalau hari ini sejarawan NU berbicara atau mengeluarkan statement bahwa mana namanya jaringan ulama, dia kalau jawab, dia karena jenengan sanes duria, karena tidak akan pernah memegang silsilah ini. Dan siapa yang menulis ini? Yang menulis pertama kali ini adalah bapak dari Kiai Haji Mansur, Yai Ahmad Marzuki bin Hamid bin Hasan bin Muhammad bin Abdullah Mansur. Dan ini masih bersaudara semua. Ini bukti, dan ini bukti yang saya dapatkan dari berbagai literasi yang dikirim oleh teman-teman saya SMP, SMA yang sekarang ada di Eropa. Ini bahasa Belanda semua. Dan ini menyebutkan bahwa ketika Mbah Yai Alwi berangkat bersama Yai Haji Mas Mansur, itu bukan mendaftar sebagai ABK kapal, tapi diberangkatkan oleh Yai Hasan bin Abdullah keluarga Kipo, ada Yai Abdul Kahar Bani Zakaria, ada Yai Musa Kertopaten, dan ada saudara yang dari Madras Keling yang bertempat tinggal di Semarang yang punya hubungan
perdagangan minyak dengan Jerman dan Eropa. Dan memang sejarah ini harus digali itu bukan hanya melalui apa yang sekarang ada. Kalau dibilang ngapunten sing kathah nggih kula nggih. Kalau hari ini orang menyebut ada 3 yang selalu dipampang dalam setiap acaranya Nahdlatul Ulama. Leres nggih? Saya bertanya, sinten sing nyetusno nami Nahdlatul Ulama? Nadoh itu. Sinten sing biayai Nahdlatul Ulama? Rapat-rapat sebelum Nahdlatul terbentuknya Nahdlatul Ulama. Siapa yang menggambar? Nggih, karena nanti ada trauma psikologis keluarga itu ketika era Jepang. Pinten tiang brebek niki sing mboten ditangkepi Jepang. Pinten keluarga Kawatan, Penilih, Keputran, Bagong yang tidak ditangkap Jepang. Dresmo, Bureng, pinten. Nah ini akhirnya terjadi trauma psikologis itu. Nah ini kalau ten Mas Alwi, Mas Alwi itu setelah pulang, Yai Mas Alwi itu tidak terlepas dari persahabatannya dengan Kiai Haji Mas Mansur. Beliau ini selalu berdua, baik di Taswirul Afkar 1914 yang dibentuk oleh Kiai Hasan Gipo, di Nahdlatul Wathon yang dibiayai oleh Kiai Kahar bin Muhammad Said, kemudian di Takmirul Masajid yang di situ ada komisarisnya bernama Hasan Gipo lagi, Haji Talki, di situ ada Dahlan Akiyat. Banyak sebenarnya untuk menggali Yai Mas Alwi ini. Jadi tidak ketika kita mengunggulkan seseorang, kita membunuh yang lainnya. Nahdlatul Ulama itu bukan berdiri karena 3 orang. Nahdlatul Ulama itu berdiri karena seluruh kiai-kiai itu punya peran. Ngapunten sing kadal lek kula menawi ngomong, napa saya tidak benci sama Mbak Yai Hasim, Mbak Yai Wahab. Tapi saya membenci mukhibin-mukhibinnya yang terlalu mengkultuskan. Di Nahdlatul Ulama niku wonten semboyan ngeten nggih. Lek menawi ngurip-nguripi NU niku tak anggap santri kula. Ngoten nggih. Nah, lah niki kula tanggep. Lek sampean korupsi nang NU, ngentit nang NU, gawe NU iku gawe ladang pangan sampean, napa sampean niki durui kali Mbah Hasim? Mboten nggih? Nah, dalam NU ini yang dinamakan nado yang diomongkan oleh Mbak Alwi, dicetuskan oleh Mbak Alwi itu adalah pengorbanan, pengabdian dan ibadah. Sanes jenengan niki madosi urip ten NU. Sanes jenengan niki urip ten nunut urip ten NU. Contoh Mbak Yai Alwi itu. Sajanjange sadean warung kopi lho. Dari mulai organisasi Taswirul Afkar 1914, kemudian 1916 beliau bersama Yai Wahab dengan kepala sekolahnya Yai Mas Mansur dan Yai Ridwan Abdullah sebagai anggota Dewan Guru. Kemudian ketika 1922 Yai Mas Mansur keluar, kemudian digantikan sementara oleh Mbak Yai Alwi. Mantun ngoten di Taswirul Afkar. Beliau juga melakukan propaganda dan ceramah dan mengisi artikel-artikel tentang Islam. Itu bersama Yai Dahlan Akiyat, Yai Wahab Hasbullah. Dan belum muncul ini nama Yai Hasim di sini. Karena ini data, baik data nggih Gus Salek nggih, harus seperti itu. Kok mangke soalnya mboten dongeng niki kula. Karena ini ada data, memang data ini real. Yang ditulis sezaman menafikan seseorang dengan kisahnya atau tapi tidak ada dalam kitab yang sezaman. Nah niki susah. Ini saya dapatkan. Kenapa saya tidak mencari data-data setelah berdirinya Nahdlatul Ulama? Damel nopo? Nahdlatul Ulama berdiri nggih sampun. Tapi peran-peran sebelum Nahdlatul Ulama niku nopo? Kula tanglet niki. Megahnya rumah, kokohnya rumah itu karena apa? Cagake pondasine tiange tan apa? Sing bener pondasine. Karena pondasi Nahdlatul Ulama itu ketika Mbak Yai Alwi pulang dari Eropa, ditangleti kali Yai Abdul Aziz, Yai Ahmad Marzuki, kali Yai
Hasan. Pripun Mas Salwi ten Eropa kula sanjang. Jadi sampai hari ini misionaris 3G, semerap 3G nggih, 3G. Gold, glory, gospel. Mangke kula jelasno. Gold ini adalah kekayaan dan kemudian sudah ada Nadatul Tujar. Kemudian yang namanya kemenangan atau glory. Nah, inilah mangke menjadi cikal bakal mbah-mbah itu membentuk yai-yai sepuhnya Ampel, yai ulama-ulama Ampel itu membentuk yang namanya Taswirul Afkar dan Nadwatul Waton. Cinta tanah air dan sebagainya. Itu berdasarkan akidahnya Islam, bukan merubah negara ini menjadi Islam. Karanten ini sampun ditingali. Ini nanti akan dibuktikan di Takmirul Masajid. Bagaimana Kiai Hasan Kipo, Yai Talhi, Yai Burhan, Yai Kahar membuat rumah singgah bagi orang-orang gelandangan, tunawisma, anak yatim, anak terlantar dan sebagainya, memberikan santunan. Itu ada di Tembok Gede dan buktinya masih ada hari ini. Langgar Kawatan, tempatnya Mbak Yai Alwijisku mengulang ngaji dan riku. Nggih sami didamel tempat gen-gen koyok ngoten. Pun nggih. Dan ini memang sejarah panjang. Saya tidak berbicara tentang halusinasi atau apa karena ini ada data. Dan saya tidak berbicara tentang jombangisasi, tapi karena beliau-beliaunya ada di Surabaya waktu itu. Yai Hasim kalau tidak di Surabaya tidak akan mungkin tahu pergerakan saudara-saudaranya yang ada di Surabaya. Karena Surabaya itu ada dulu nggih wonten Sidoarjo, Surabaya kalih Gresik. Empun kula sebut wow. Tapi hari ini kita tetap mengkultuskan hanya 3 orang. Kinten-kinten kula tanglet. Isok dah wong telu niku ngumpul lo kiai sing sakmonten kathah. 313 kiai. Saged. Nah, mangke wonten katakan memalahwankan nasional seseorang. Maka dihembuskanlah atau di share dan sebagainya tentang min ghairil ulama. Bahasan Gipo niku pedagang saudagar gede, nggih mboten. Yai Hasan Gipo itu adalah takmirnya Ampel, imamnya Ampel. Beliau juga punya pondok, beliau juga punya masjid atau langgar. Loh niki perspektif sing pundi? Karena apa? Penggalian Nadatul Ulama hari ini itu tidak berimbang. Hanya mencari data yang ada di Jombang.